Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian yang dihormati Bapak Sekda, para DPD, Pak Diri, Kejaksaan dan yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan media sekalian. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi kembali setelah sekian lama kita tidak bertemu ini. Alhamdulillah saya sudah mendorong terus pada Pak Sekda bahwa salah satu keberhasilan dan salah satu untuk ketenangan kehidupan masyarakat adalah media. Ini tidak boleh kita tinggalkan. Karenanya pada kesempatan yang baik ini tadinya akan dilaksanakan besok, tapi saya minta jangan besok, malam ini jam berapapun saya siap. Tadi ini saya baru mengikuti dan mendampingi jembatan yang di Matraman, dan alhamdulillah dari doa rekan-rekan sekalian jembatan itu saat ini posisinya sudah tersambung dan sudah diklaim ya, insya Allah besok pagi sudah bisa kita gunakan. Namun penggunaannya mohon media juga menyampaikan sangat-sangat dibatasi ya, itu jangankan mobil, orang saja sudah bergoyang. Jadi tonase di bawah 5 ton ya, kendaraan itu tidak bisa masuk. Ini juga saya sudah sampaikan Pak Sekda, dan mohon nanti diingatkan lagi melalui Pak Sigit kepada Pak Kapolres mulai besok pagi dinas perhubungan dari satuan lalu lintas sangat harus membatasi lalu lalangnya kendaraan yang melintasi jembatan tersebut. Ini yang pertama, yang isu yang harus kita sampaikan dan klarifikasi bahwa jembatan Matraman itu sudah bisa digunakan ya, walaupun penggunaannya sangat terbatas. Kemudian yang kedua ya, ini kaitan dengan masalah musibah ini sekalian, bahwa pemerintah ini memiliki undang-undang kebencanaan, mana dalam undang-undang itu terdapat pengaturan ya, sebagai subjek dan sebagai objek ya. Sebagai subjeknya adalah instansi ya, pemerintah maupun elemen yang lainnya yang tergabung di dalam satuan penanggulangan bencana sebagai tadi ya. Kemudian objeknya siapa? Adalah masyarakat yang terdampak ya. Alhamdulillah yang terjadi di wilayah kita ini, karena kita memiliki budaya yang sangat luar biasa ya, kita haul setiap tahun aja tanpa ada dukungan ya, masyarakat kita itu secara gotong royong, secara bersama-sama mengeluarkan apa yang bisa untuk sesamanya, untuk kawanan yang lainnya ya. Inilah yang budaya yang sangat positif yang pada saat terjadi musibah ini sangat membantu ya. Nah kemudian saya berbicara subjeknya tadi, nah ini kita memang yang bencana ini dan terus kemarin COVID juga masih belum selesai, ditambah lagi ini. Disinilah yang menyebabkan mungkin ketidakstabilan ya dari pemerintahan kita ya, termasuk di dalamnya adalah kami juga. Oleh karenanya pada hari pertama memang benar disampaikan oleh Pak Sekda, kita sudah mengantisipasi. Saya ingat betul jam berapa saya minta Pak Sekda hadir di Kodim. Mohon maaf ini saya tidak minta rapat koordinasi terbatas pada saat itu tanggal 10 atau tanggal 11 itu tidak dilaksanakan di comment center ataupun di. Kenapa? Karena saya tidak mau menyebabkan keresahan di masyarakat. Kita sebetulnya sudah tahu apa yang akan terjadi. Oleh karenanya pada saat rapat itu kita minta pemerintah daerah menyiapkan, dan kami pun membackup. Oleh karenanya pada saat itu terjadi kami sudah siap. Yang kita gelar di Makodim itu adalah kesiapan kami. Dan 3 hari kali 24 jam kita mengeluarkan masyarakat yang mengevakuasi masyarakat. Itu tidak ringan, Pak. Dan itu silakan. Artinya apa? Kita sudah mengantisipasi hal ini. Hanya sekali lagi kami mohon maaf, dan budaya masyarakat kita yang kurang mempercayai terhadap tanda-tanda perhitungan ya, dan menganggap
hal yang banjir ini adalah hal budaya tahunan. Ya, namun nyatanya prediksi kita benar. Begitu jam 12 malam permintaan sangat banyak. Itu yang rekan-rekan tidak ketahui juga. Tidak mungkin kami berenang Pak, untuk mengeluarkan masyarakat kita yang sangat-sangat banyak. Ya, oleh karenanya pada langkah awal waktu itu kami menghadirkan mencari perahu-perahu LCM itu. Ya, luar biasa. Alhamdulillah di Banjarmasin, di Dendekang ada kita tarik, di Rindam ada kita tarik. Pada kesempatan waktu itu saya bisa mengumpulkan 10 LCM-nya 3 kali 24 jam itu terus sampai akhirnya 2 jebol. Ya, 2 jebol. Alhamdulillahnya lagi rekan-rekan yang tadi saya sampaikan sukarelawan ini sangat-sangat banyak dan sangat-sangat membantu. Sampai kami khawatir karena menggunakan LCR itu tidak seperti mendayung. Ya. Ini nanti akan saya sampaikan juga. Saya juga harus ingatkan pada rekan-rekan terkait dengan keselamatan. Ya. Kita ingin membantu, tapi kita tidak boleh sombong. Ya. Kita juga harus menjaga keselamatan dari yang membantu. Ya kan gitu. Jadi waktu itu 10 saya sudah gelar. Ya. Alhamdulillah ya kita bisa keluarkan dan bisa rekan-rekan lihat. Ya, hasil dari kerja keras kita, ya, korban pada saat kejadian itu hampir 0. Ya, hampir 0. Ini adalah sebuah, saya bilang, keberhasilan kita dalam penanganan. Ya, karena pada saat kejadian itu, ya, masyarakat cepat kita ungsikan. Kalau kita terlambat sedikit, mohon maaf, kita tidak bisa memikirkan apa yang terjadi. Baru setelah itu muncul, ya, kami laporkan ini terkait dengan kita TNI, ya, datang kunjungan Panglima TNI, di situ membawa bantuan. Di sini tergelar 34 LCR yang ada, ya, itu untuk wilayah Kalsel, ya, karena kebencanaan di Kalsel ini bukan hanya di wilayah kita, tapi kita ambil di wilayah kita. Ya. Saya pun langsung mengambil dari 34 itu, saya sudah kerahkan 14 sehingga ada 24 di bawah kendali saya, Pak. Di bawah kendali saya. Saya juga tidak tahu, ya, ini berapa kerugian yang saya keluarkan. Saya juga tidak tahu karena saya menggunakan dulu untuk kepentingan masyarakat. Tapi sudah kita bicarakan kepada Pak Sekda dengan BPBD untuk segera, ayo kita membentuk sebuah posko, ya, satuan tugas terpadu. Dan ini masih dalam proses. Ini kami buka saja Pak Sekda, ya, mohon maaf nih. Saya buka Pak, bilang ya. Ini Pak saya dorong terus Pak, mohon maaf, ini belum terbentuk. Mohon maaf ini. Ini belum terbentuk. Saya dorong terus, setiap hari saya ingatkan Pak Sekda. Setiap hari saya ingatkan Pak, tolong dan tolong. Karena apa? Karena pentingnya pusat, ya, satuan tugas terpadu ini. Ya, nanti disitulah rekan-rekan yang pertanyakan saat ini, Pak, yang terdampak ini berapa? Informasinya harus satu. Saat ini saja, mohon maaf nih, saya sudah membandingkan informasi dari BPBD provinsi, informasi dari BPBD kabupaten, informasi dari saya sendiri, ya, informasi mungkin dari rekan-rekan kepolisian tidak sama. Tidak sama. Dan ini harus kita samakan karena kita bermain dari data. Ya. Pertama adalah data yang harus kita perbaiki. Oleh karena saya sudah dorong, ya, dan mudah-mudahan saya tadinya surat yang masuk hari ini kita akan bermain di tanggal 24. Saya sampaikan itu terlalu lama. Kalau bisa besok sudah bisa kita jadikan, ya, kita buka itu, ya, untuk Pusdalkop Satuan Tugas Terpadu di Kabupaten Banjar ini. Itulah yang akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Kalau saat ini mungkin ada rekan-rekan media yang saya berikan data, itu adalah data saya berdasarkan informasi dari jaring bawah saya, dari Danramil, dari Babinsa. Tetapi dari Pak Kalam saya bandingkan beda lagi, karena mungkin dari jaring ini yang harus kita sinkronkan. Ya. Dan saya jujur saat ini data itu masih belum terpadu. Ya. Kemudian yang kedua, rekan-rekan sekalian, sekarang informasi sudah banyak. Dan rekan-rekan relawan saya sangat-sangat bangga dan terharu, ya, menanggapi informasi yang beredar di masyarakat ini. Namun yang terjadi, ya,
tenaga kita terkuras, Pak. Tenaga kita terkuras dari informasi-informasi ini. Ini juga terjadi pada saat kita penanganan karhutla, yang harusnya kita bisa efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya yang ada. Ini tidak terjadi karena tidak adanya pusat informasi dan keterangan yang terpadu. Ya. Ini juga saya sudah lemparkan kepada pemerintah daerah, dan ini juga menjadi catatan atensi kita untuk segera kita berikan. Karena begini rekan-rekan, banyak masuk dari relawan menyampaikan informasi-informasi. Ternyata kita lempar lagi ke Koramil, informasi itu sudah ditanggapi oleh satu, masuk lagi yang kedua, masuk lagi yang ketiga, sehingga di satu objek itu bisa ada 5, 6, 7, dan di tempat lain bahkan 0. Inilah yang terjadi. Akhirnya apa? Ya, kerugian kita semakin besar. Tenaganya banyak, waktunya terbuang, biayanya pun akan bertambah. Nah, ini kalau tidak di-manage, ini akan menyebabkan kerugian bagi kita sendiri. Oleh karena saya sudah berikan masukan, perlu adanya sebuah pusat informasi, ya, pusat informasi yang nanti akan mengelola informasi yang masuk itu, mengecek dan akhirnya akan melaksanakan, ya, menuju ke sasaran, baik itu evakuasi maupun dorongan logistik. Kemudian yang ketiga, terkait dengan kebencanaan. Di dalam unsur kebencanaan itu, Pak, harus ada terkoordinasi, harus ada kesatuan komando, harus ada keterpaduan. Saat ini terus terang, ya, relawan bekerja sendiri, anggota dewan yang terhormat bekerja sendiri, pemerintah daerah bekerja sendiri, TNI sendiri, kepolisian sendiri. Ini alangkah indahnya kalau seluruh sumber daya yang ada ini kita bisa jadikan satu menjadi sebuah kekuatan, ya, untuk bisa membantu masyarakat, sehingga tujuan yang kita inginkan kembali lagi kepada masyarakat itu bisa tepat sasaran. Karena ini saya ingatkan, ya, informasi yang saat ini beredar, yang tadi terjadi siang tadi, ini juga terjadi Pak kemarin. Ini saya mohon maaf, tidak saya blow up, tapi saya sampaikan ke media agar ini bisa menjadi, ya, informasi juga kepada media. Jadi ceritanya kemarin ada seorang ibu-ibu, ya, dari Arbincok, ya, dia ternyata, ya, keliling, ya, dengan cover pengungsi, ya, dia mengumpulkan sembako itu di rumahnya. Inilah yang terjadi saat ini, Pak. Ini juga harus kita manage, ya. Pertanyaannya sekarang kepada rekan-rekan saja, gampangnya, apa definisi pengungsi itu? Apakah masyarakat yang tinggal di rumah, ya, tidak berada di pengungsian itu menjadi pengungsi juga? Nah, itu kita harus memahami dulu itu. Ini sekarang fenomenanya yang terjadi seperti itu, Bapak. Ya, kalau sepengetahuan saya dan saya membaca di Turdekata, namanya pengungsi adalah kita keluarkan dia dari kepemilikan dia, dari rumahnya, sehingga dia tidak berdaya karena dia tidak berada di rumahnya. Disitulah pemerintah dan negara harus hadir kepada dia, baik berupa sandang, ya, berupa pakaian dia, papan, tempat tinggal dia, maupun pangan, perut dia. Itulah yang harus pemerintah, ya, benar-benar datanya harus pasti, ya, sehingga kasihan, Pak, orang yang di pengungsian benar-benar dia tidak memiliki apa-apa, hanya pakaian di badan saja. Ini sampai meronta-ronta karena perutnya kelaparan. Namun yang kita berikan terus adalah orang yang bukan merupakan pengungsi. Itu menampung terus, Pak. Iya, Pak, terima kasih. Ini fenomena dan ini harus segera kita benahi, karena bantuan-bantuan ini semakin banyak. Ingat, Pak, bencana ini baru mulai, ya, karena kebencanaan itu bukan hanya pada saat bencana, tetapi pasca bencana itu juga harus kita pikirkan. Ini akan menjadi PR lagi kalau kita tidak memiliki pusat data secara terpadu. Nanti pada saat ada bantuan berikutnya tentang rehabilitasi, berapa, Pak, jumlah rumah yang akan kita benahi? Ini akan menjadi permasalahan baru.
Itulah rekan-rekan sekalian yang terjadi. Ya, rekan-rekan sekalian harus memahami juga bahwa pemerintahan daerah memang ini tugasnya, tetapi juga pemerintah daerah harus mengatur mana yang namanya pengungsian itu, ya kan gitu. Lain dengan relawan. Relawan ini bebas. Relawan ini bukan pemerintah. Relawan ini adalah orang, ya, kelompok, organisasi, instansi yang secara sukarela dia bebas, mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke atas, mau ke bawah, bebas. Tetapi secara institusi pemerintah harus hadir kepada rakyat. Rakyat yang mana ya rakyat? Ya itu saja datanya. Gitu. Dan saat ini terus terang saja data itu belum tersinkronisasi dengan benar. Ya, sehingga masih fluktuatif, masih dinamis. Oleh karenanya saya sudah dorong kepada Pak Sekda, kepada Pak Umar, ayo saya akan support, saya akan membantu, ya, terhadap kaitan dengan sinkronisasi data ini. Dan yang terakhir rekan-rekan perlu saya sampaikan bahwa bantuan kepada pemerintah Kabupaten Banjar khususnya dan Provinsi Kalimantan Selatan ini sangat luar biasa. Angkatan Darat kemarin melalui Panglima TNI sudah menurunkan 6 buah helikopter yang bisa digunakan untuk sarana evakuasi, doorlock dan sebagainya di bawah kendali Panglima Kodam 6 Pelawaka. Kemudian yang kedua, ya, sudah merapat saat ini bantuan dari Bapak Kasat berupa, ya, di dalam kapal Alri 50, ya, sekarang sudah merapat di Trisakti. Itu ada memuat alat, ya, perlengkapan satuan, ya, yaitu berupa dapur lapangan, kemudian bahan-bahan pokok lainnya, ya, dukungan kesehatan, obat-obatan dan segala macamnya yang besok akan disampaikan oleh Pangdam terkait dengan isi kapal itu yang akan didorongkan kepada kita. Oleh karenanya, ya, kita harus mendukung itu. Dulu, ya, contohnya adalah sekarang saya bilang dapur lapangan saja. Dapur lapangan yang diberikan kepada kita, Pak, itu adalah dapur lapangan yang memang digunakan khusus untuk mensupport logistik. Kemudian diawaki oleh orang-orang yang memang khusus, ya, di perbekalan. Jadi kalau dia memasak itu bukan asal-asalan, Pak. Dia secara higienis, kemudian dia memang ahlinya dalam memasak. Kalau ini tidak kita gunakan secara optimal, saya rasa ini sangat disayangkan. Oleh karena saya kembalikan lagi kepada pemerintah daerah, ya, di mana kebutuhannya, di mana kita tempatkan, tinggal kita mendorong logistik. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Dan yang terakhir terkait dengan permasalahan tadi siang, saya juga sudah berkomunikasi dengan Ketua Dewan, ya. Intinya sebetulnya dari Ketua Dewan bertujuan yang baik, ya, pingin, ya, dalam hal ini pemerintah daerah untuk tanggap, respon dan segera untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak. Ya, itu saja keinginan dari Bapak Ketua Dewan. Namun mungkin dengan gaya bahasa dan karakter beliau lah, ya, yang menyebabkan terjadinya, ya, polemik, ya, informasi yang berkembang saat ini. Namun saya juga sampaikan kepada Pak BPBD dan pemerintah daerah agar tidak berkembang informasi ini menjadi liar dan akhirnya yang saya khawatirkan adalah krisis kepercayaan kepada pemerintah. Oleh karenanya saya minta untuk adanya klarifikasi. Nah, saat ini ada dilaksanakan klarifikasi. Karenanya, ya, mungkin nanti setelah ini Pak Sekda mungkin ada, ya, komunikasi dua arah. Kita akan siap menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan media, ya, yang mungkin menjadi perbincangan di media itu apa, kita akan jawab. Namun sekali lagi mohon maaf kalau secara data, ya, secara informasi saat ini kita sedang bodoh dan kita inginkan sesegera mungkin bisa tergelar, ya, dan bisa disampaikan kepada masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Bila terkait hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.